Excuse me, darling. I have a message for you. Halo, welcome back to my channel. Sekarang aku mau bahas dalam tag ini adalah dark to the light. Jadi dari gelap menjadi terang gitu. Ada istilah dari Ibu kita Kartini ya, habis gelap terbitlah terang gitu guys. Jadi gini, semua orang itu akan mudah berjalan dengan penerangan. Jadi kita akan lebih mudah berjalan di sesuatu yang terang daripada di sesuatu yang gelap gitu. Semua orang pasti lebih memilih kehidupan yang terang kan guys. Cuman kembali lagi, kadang kita nggak bisa memilih di mana posisi kita berada gitu. Kalau kita berada di sesuatu yang terang, itu semua hal itu akan terasa mudah gitu. Beda sama kita berada dalam sesuatu yang gelap. Kita bayangin aja sebuah rumah tanpa penerangan, tanpa lilin, tanpa listrik. Kalian kan pasti akan lebih sulit untuk menjamah atau untuk mengambil sesuatu atau melakukan sesuatu. Nah, kadang di tempat gelap itu secara mata fisik itu kita nggak peka. Kadang yang peka itu adalah lebih kepada intuisi ya kan. Seperti orang yang buta ya guys. Karena kadang orang buta itu intuisinya lebih peka. Kenapa? Karena dia tidak melihat dengan mata fisik tapi dengan mata batinnya dia. Sama halnya ketika mata kita ditutup, itu kan kita akan sulit membedakan ini apa gitu kan guys. Tapi kalau misalnya itu dilatih, pasti lama kelamaan kita akan bisa melakukan itu gitu. Jadi semuanya itu sebenarnya bukan hanya pemberian aja, tapi itu semua juga bisa dilatih gitu kan, tentang kepekaan dari intuisi itu. Jadi kita tidak melihat dari secara mata fisik kita, melainkan secara intuisi kita, rasa kita. Kita semakin terasa, semakin lama kita berjalan di dalam gelap dan terang itu akan terasa sama aja guys. Beda sama orang yang biasa berjalan dalam terang, tiba-tiba dia berjalan dalam gelap, dia akan merasa kaget, dan di situ dia akan mulai meraba-raba ini apa itu apa gitu kan, dan ini baik ini buruk gitu kan dia. Jadi lebih baik di saat kita terang, kita mengalami suatu masa kita terang itu, kita harus belajar dalam gelap gitu. Jadi supaya nanti pada saat kita dihadapkan pada situasi yang gelap, kita udah siap gitu, melatih intuisi kita dari sekarang. Karena di zaman yang gelap itu kita kekuatan dari mata fisik kita itu sangat-sangat terbatas gitu, apalagi jika nggak ada cahaya sedikit pun, penerangan sedikit pun itu nggak ada, bahkan mungkin cahaya bulan pun nggak ada gitu kan. Di situ adalah sesuatu yang gimana cara kita untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan kegelapan, dan gimana caranya kita bisa terus berjalan menemukan satu titik terang gitu. Nah di situ kita perlu suatu latihan. Kalau kita sudah melatih diri untuk berjalan dalam kegelapan, mau gelap atau terang itu akan sama aja gitu kan, karena kita nggak cuman melihat dari mata fisik tapi juga dengan intuisi kita. Sekarang aku mau ngebahas gimana sih cara kita dari gelap menjadi terang gitu. Yang pertama adalah dengan usaha kita, yang kedua adalah dengan doa kita, karena hanya Tuhan, hanya Allah yang bisa membantu kita menemukan titik terang gitu. Jadi kalau dalam kegelapan itu kita hanya bisa menggunakan intuisi kita. Jadi intuisi kita itu lebih peka. Jadi apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita jalanin, itu kalian
tidak bisa lagi melihat keluar. Jadi kalian harus lebih melihat ke dalam, inside. Jadi bimbingan kalian itu bukan dari luar lagi, tapi bimbingan kalian adalah dari dalam. Jadi kalian akan mengarah ke mana, ke kanan atau ke kiri gitu. Dimana bimbingan dalam diri kalian itu yang akan menentukan arah kalian menuju jalan terang gitu. Setiap orang itu nggak bisa disamain guys. Jadi misalnya aku bimbinganku dari jalan gelap menuju terang itu begini, sedangkan si B itu harus disamain dengan cara aku, itu nggak bisa. Jadi aku di sini cuma nyaranin sebisa mungkin kalian melatih diri untuk melihat diri ke dalam. Jadi lebih sering mendengarkan intuisi kalian daripada apa yang kalian lihat gitu loh. Jadi yaitu yang kalau Tuhan Allah itu kan ada bilang sesuatu yang menurut manusia baik itu di mata Tuhan, di mata Allah belum tentu baik. Begitupun sebaliknya. Nah itu lebih mengacu pada kepekaan intuisi kita. Kalau secara terang kita bisa ngeliat orang itu baik atau buruk itu kan dari physically, tapi gimana kalau dalam gelap? Kita kan nggak bisa tahu itu baik atau buruk kecuali bimbingan dari dalam diri kita sendiri. Makanya kalau kadang ada kita sebut tuh beberapa orang melakukan teknik yang namanya meditasi ya. Meditasi itu adalah cara berdamai dengan diri sendiri gitu guys. Jadi apa yang terjadi di luar diri kita itu adalah gambaran atau cerminan dari dalam diri kita gitu. Jadi sebenarnya tidak terlalu berpengaruh mengenai gelap atau terang. Yang berpengaruh adalah ke insight-nya dari diri kita. Tiap orang itu berbeda-beda. Jadi saya nggak bisa jelasin caranya, cuman saya jelasin lebih ke look inside. Terus kita banyak bercermin, kita banyak introspeksi dan bertanya kepada diri kita sendiri, dan hanya diri kita sendiri yang akan menemukan jawabannya di situ. Di saat kita udah bisa berdamai dengan diri kita sendiri, nah disitulah kita akan menemukan pencerahan atau titik terang itu yang berasal dari inner kita gitu, bukan dari outer gitu. Jadi di situ kalian akan menemukan sisi atau jalan terangnya. Oke guys, sekian dari saya, dan nanti kita akan lanjut ke pembahasan channel berikutnya. See you guys, bye.